Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Ibu Mira. Semoga anak-anak hebat Ibu selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan Ibu Mira pada pembelajaran hari ini. Namun, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi manfaat kepada kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita anak-anak kelas 6 akan melanjutkan pelajaran kita pada tema 4, globalisasi, di subtema 1, globalisasi di lingkunganku pada pembelajaran ke-1 bersama Ibu Mira Iriani dari SD Negeri 37 Sungai Bange, Kota Padang. Kegiatan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menemukan contoh-contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di berbagai bidang. Yang kedua, menemukan informasi pada teks bacaan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi proses menghasilkan energi listrik. Oke, anak-anak Ibu siap untuk belajarnya? Nah, anak-anak Ibu silahkan amati gambar yang Ibu tampilkan ini. Dengan melihat gambar ini, apa yang terpikirkan oleh anak-anak Ibu? Gambar ini adalah produk-produk luar negeri yang diimpor ke negara kita. Seperti ada HP Android, ada mobil, ada laptop, motor, penanak nasi, lampu, jaket, dan segala macam. Itu kebanyakan yang ada di kita itu adalah barang-barang yang diimpor dari luar negeri karena kita belum bisa menghasilkan sendiri barang-barang ini. Kemudian ada juga makanan yang berskala internasional yang ada di negara-negara lain, namun bisa kita temui di negara kita. Bahkan kita bisa membelinya dengan mudah di negara kita ini. Ada sushi, makanan khas Jepang. Ada burger, itu dari Amerika Serikat. Ada apple pie, juga dari Amerika. Ada sate, nah ini adalah makanan khas dari Indonesia, sate. Kemudian ada makanan pasta, yang ini ala-ala Italia, dan juga pizza dari Italia. Nah, semua makanan ini yang berasal dari berbagai negara di dunia ini, sekarang ini bisa kita peroleh dengan mudah di negara kita sendiri. Bahkan di dekat-dekat tempat tinggal kita banyak tersedia gerai-gerai makanan yang menjual berbagai macam makanan dari negara-negara lain. Nah, dari mana kita bisa dapat informasi dari negara-negara lain tersebut? Bahkan di mana orang menjual makanan dari Italia yang ada di tempat kita, mana orang menjual makanan yang berasal dari Amerika yang ada dijual di tempat kita. Nah, semua itu bisa kita lihat melalui media sosial. Media sosial itu membantu kita terhubung dengan orang dari seluruh belahan dunia. Bahkan kita secara langsung juga bisa membeli produk-produk dari negaranya langsung. Nah, anak-anak Ibu coba perhatikan, ini adalah logo beberapa media sosial yang menghubungkan kita dengan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Ibu mau tanya kepada anak-anak Ibu, dengan mengamati ini, berapa macamkah aplikasi media sosial yang terdapat di HP anak-anak Ibu sekarang? Apakah anak-anak Ibu memiliki Facebook?
Apakah anak-anak ibu bisa mengunggah YouTube? Atau bisa melihat Pinterest? Atau bisa membuka Google? Ini atau mencari-cari informasi dari blog? Atau anak-anak ibu memiliki komunitas melalui grup WhatsApp, atau ada juga kah yang mempunyai Instagram dan Twitter? Nah, ini semua adalah media sosial yang membuat kita terhubung dan berinteraksi dengan berbagai orang dari seluruh belahan dunia. Jadi kita tidak hanya interaksi dengan teman-teman dan keluarga kita saja. Kita bisa memanfaatkan media sosial ini untuk kegiatan-kegiatan positif yang akan menambah pengetahuan kita, menambah keterampilan kita, karena kalau kita cerdas menggunakan media sosial ini akan memberi banyak manfaat positif kepada kita. Oke anak-anak ibu, dari tadi kita sudah berbicara mengenai globalisasi. Tahukah anak-anak ibu apakah itu globalisasi? Yaitu globalisasi merupakan suatu proses di mana batas-batas suatu negara semakin sempit, bahkan tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena kemudahan interaksi antar negara berupa pertukaran informasi, perdagangan, teknologi, gaya hidup, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Jadi, globalisasi itu seakan kita ini merupakan bagian atau kesatuan dari dunia itu sendiri. Kita bisa bebas akses mencari ilmu pengetahuan kemana saja. Nah, anak-anak ibu lihat peta dunia ini. Nah, di sini ada beberapa produk yang dihasilkan oleh negara-negara dari luar negeri kita. Nah, di sini contohnya, nama produknya ini adalah jam tangan. Nah, negara yang menghasilkan atau yang memproduksi jam tangan yang terkenal di dunia adalah Swiss. Jadi di tabel ini kita bisa isi nama produknya, jam tangan, negara asalnya Swiss. Kemudian ada di sini karpet. Nah, negara penghasil karpet yang terkenal itu adalah Turki. Kemudian boneka yang seperti ini tuh asalnya dari Tiongkok. Kalau negara yang penghasil mobil yang terkenal di Asia itu adalah Jepang, dan juga banyak negara lainnya. Kemudian kalau Indonesia itu terkenal dengan batiknya. Sementara susu, nah ini produk susu, aneka macam produk susu dan keju itu dihasilkan oleh negara Selandia Baru atau New Zealand. Nah, anak-anak ibu, ini adalah gambar yang diambil ketika Festival Kuliner dan Kebudayaan ASEAN tahun 2018. Nah, di sini Ibu punya sebuah teks bacaan, sebuah artikel yang berjudul Festival Kuliner dan Kebudayaan ASEAN 2018 yang memuat informasi mengenai festival yang diadakan di Brazil. Nah, nanti anak-anak ibu akan memprediksi, setelah membaca ini, memprediksi apa yang akan terjadi setelah orang-orang mengikuti festival ini. Baiklah anak-anak ibu, mari kita simak baik-baik artikel yang berjudul Festival Kuliner dan Kebudayaan ASEAN 2018. KBRI Brazil bekerja sama dengan 6 kedutaan besar negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam yang tergabung dalam ASEAN Commit in Brasilia atau ACB telah menyelenggarakan ASEAN Food and Cultural Festival atau AFCF 2018 pada 23 Juni 2018.
Dalam promosi kuliner kali ini, Indonesia menampilkan jajanan pasar khas dari beberapa negara, seperti tahu telur, onde-onde, putu ayu, pastel, bolu sarang semut, mie bakso, dan rendang. Selain itu, Indonesia juga memamerkan busana pengantin adat Minangkabau dan Sunda, serta mengajak pengunjung berjoget bersama diiringi dengan lagu Gemu Famire yang sering juga disebut Goyang Famire. Sejak terbentuknya ACB pada tahun 2013, EFCF telah menjadi kegiatan tahunan yang ditunggu-tunggu masyarakat Brazil. Antusias pengunjung untuk menikmati aneka makanan khas serta kesenian khas Asia Tenggara terus meningkat. Hal ini menjadikan EFCF sebagai salah satu sarana yang tepat untuk mempromosikan Indonesia. Nah, bagaimana tanggapanmu tentang artikel Festival Kuliner dan Kebudayaan ASEAN 2018 tadi? Apakah artikelnya menarik? Kalau iya, informasi apa yang menarik bagimu? Apakah kamu bangga menampilkan kebudayaan dan ciri khas daerahmu? Iya, sebagai anak Indonesia, kita tentu bangga menampilkan kebudayaan dan ciri khas daerah kita, karena itu merupakan suatu merek, suatu tren bagi diri kita untuk mempromosikan kebudayaan dan ciri khas daerah kita kepada negara lain. Pada era globalisasi ini, kita tidak hanya dapat menikmati kebudayaan negara kita sendiri, tetapi kita juga dengan mudah menikmati kebudayaan negara lain. Contohnya, makanan dan aneka barang yang kita bahas sebelumnya tadi. Tahukah kamu, listrik mempunyai peran penting di era globalisasi. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Mari kita simak sama-sama. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Nah, untuk menunjang lancarnya komunikasi tadi, pemerintah membangun pembangkit listrik. Nah, salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana cara pembangkit listrik tenaga air tersebut menghasilkan energi listrik? Mari kita sama simak teks ilmiah berikut ini yang berjudul Menghasilkan Energi Listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi satu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air, air dari waduk atau sungai, ini pada gambar nomor 1, masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian
diatur kapasitas tegangannya, dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Iya, anak-anak ibu, seperti kita yang ada di Kota Padang yang berada di tepi pantai ini, kita juga bisa memanfaatkan sumber energi listriknya sebagai pembangkit. Energinya itu adalah gelombang air laut atau listrik tenaga gelombang. Nah, anak-anak, kamu telah memahami berbagai proses tentang menghasilkan energi listrik dengan komponen utama pada pembangkit tersebut. Yang jelas, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau kita sebut juga dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Nah, pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, seperti inilah kira-kira gambar skema pembangkit listrik tenaga mikrohidro tersebut. Nah, ini pembangkit tenaga listrik mikrohidro yang mana aliran sungai itu dialirkan menuju kincir air dengan kemiringan 25 derajat. Kemudian kincir air tersebut berputar sehingga menggerakkan dinamo dan atau turbin. Nah, dinamo atau turbin inilah nanti yang menghasilkan energi listrik yang kemudian dialirkan ke perumahan. Nah, silakan anak ibu cermati baik-baik proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya dan hubungkan dengan gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut ini. Nah, anak-anak ibu, tugas kita hari ini adalah yang pertama, carilah dari berbagai sumber 3 contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan dan pariwisata. Yang kedua, sesuai dengan bacaan Festival Kuliner dan Kebudayaan ASEAN 2018, prediksilah bagaimana minat wisatawan negara lain untuk datang ke Indonesia setelah menyaksikan festival kuliner tersebut. Yang ketiga, jelaskanlah menurut pendapatmu mengenai manfaat pembangkit listrik mikrohidro di pedesaan. Nah, anak-anak, itulah materi pelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan seksama dan teliti. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menambah keterampilan dan pengetahuan kita. Nah, bagi anak-anak ibu yang belum subscribe, silakan tekan dulu tombol merah di subscribe-nya agar anak-anak ibu bisa mengikuti dengan baik video-video ibu berikutnya agar anak-anak ibu tidak tertinggal informasinya. Oke?
Selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.